Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Safia Istina, kelas 11 jurusan OTKP. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menerapkan penggunaan anggaran. Pertama, saya akan menjelaskan tentang memahami anggaran produksi. Apa yang dimaksud anggaran produksi? Anggaran produksi merupakan anggaran yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah satuan unit barang yang akan diproduksi oleh perusahaan semua periode tertentu di masa yang akan datang. Dan ada juga anggaran produksi meliputi 3 jenis. 1. Jenis kualitas barang yang akan diproduksi. 2. Jumlah kualitas barang yang akan diproduksi. 3. Waktu kapan produksi itu akan dilakukan. Dan ada juga pola produksi. Pola produksi meliputi 3 jenis, yaitu pola produksi konstan, pola produksi bergelombang, pola produksi moderat. Yang pertama, pola produksi konstan merupakan penerapan jumlah satuan atau unit yang akan diproduksikan selalu sama dari waktu ke waktu atau bulan ke bulan selama periode tertentu. Yang kedua, pola produksi bergelombang merupakan perkembangan jumlah satuan unit yang diproduksikan tidak selalu sama dari waktu ke waktu selama periode tertentu. Yang ketiga, pola produksi moderat merupakan perkembangan jumlah satuan unit yang akan diproduksikan tidak selalu sama dari waktu ke waktu melainkan berfluktuasi. Selanjutnya, anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku meliputi 3 jenis. 1. Anggaran unit kebutuhan bahan baku. 2. Anggaran pembelian bahan baku. 3. Anggaran biaya baku. Yang pertama, anggaran unit kebutuhan bahan baku merupakan anggaran yang merencanakan banyaknya satuan unit yang dibutuhkan untuk melakukan proses produksi. Yang kedua, anggaran pembelian bahan baku merupakan anggaran yang direncanakan secara sistematis dan lebih terperinci mengenai data pembelian bahan baku guna memenuhi kebutuhan produksi. Yang ketiga, anggaran biaya bahan baku merupakan anggaran yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang besarnya biaya bahan baku untuk proses produksi. Pun anggaran upah tenaga kerja langsung meliputi 3 jenis, yaitu kebijakan pemberian beban kerja. 2. Skendul anggaran upah tenaga kerja. 3. Bentuk anggaran upah tenaga kerja langsung. Selanjutnya, memahami anggaran biaya variabel. Anggaran biaya variabel merupakan kumpulan standar biaya yang termasuk dalam kelompok biaya pabrik tidak langsung, standar biaya yang termasuk biaya administrasi dan pemasaran. Dan ada juga cara menentukan standar biaya tetap dan biaya variabel. Standar biaya tetap selalu dikaitkan dengan satuan waktu, sebagai contohnya per bulan, per hari, atau per jam. Standar biaya variabel umumnya selalu dikaitkan dengan aktivitas perusahaan, misalnya bahan pembantu pabrik seperti oli, dan bahan pembantu administrasi atau kertas. Selanjutnya, bentuk anggaran variabel, contohnya seperti yang ada di gambar ini. Selanjutnya, anggaran overhead pabrik. Anggaran yang ditanggung perusahaan mencakup perencanaan jenis jumlah biaya pabrik tidak langsung secara waktu pembebanan biaya tersebut. Dan ada juga anggaran biaya administrasi, rincingan anggaran dari biaya-biaya yang terjadi dalam ruang lingkup bagian administrasi umum. Dan ada juga anggaran biaya pemasaran, rincingan anggaran belanja perusahaan yang berasal dari bagian pemasaran. Terima kasih sudah menonton video saya. Sekian dan terima kasih.